Bacakan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan fadilah zikirullah. Ini sebagai kelanjutan sambungan daripada fadilah zikirullah yang sudah kita bacakan beberapa subuh yang lalu. Kita masih lanjutkan terus, belum pindah kepada bab yang lain, mengingat begitu pentingnya masalah zikirullah ini. Jadi setelah tamat atau setelah selesai bab fadilah zikrullah, baru kita masuk kepada bab-bab yang lainnya. Baik, dari beberapa hadis tadi, yang pertama yang sudah kita bacakan adalah hadis nomor 600. Yang mana tadi? Ini dibaca tadi. Hadis nomor 660 dari Sa'id bin Abu Waqqas radhiyallahu an, bahwasanya ia pernah menyertai Rasulullah menemui seseorang perempuan yang di depannya terdapat biji kurma atau kerikil yang dipergunakannya untuk bertasbih. Lalu beliau bersabda, "Aku akan memberitahu kepadamu tentang sesuatu yang lebih mudah bagimu daripada hal ini atau lebih utama." Beliau melanjutkan sabdanya, "Subhanallah, adada ma khalaqa fis sama' wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard wa subhanallah adada ma khalaqa baina dzalik wa subhanallah adada ma huwa khaliq." Maha suci Allah dengan tasbih sebanyak apa yang Dia ciptakan di langit. Maha suci Allah dengan tasbih sebanyak apa yang Dia ciptakan di bumi. Maha suci Allah dengan tasbih sebanyak apa yang Dia ciptakan di antara keduanya. Maha suci Allah dengan tasbih sebanyak apa yang akan Dia ciptakan. Kemudian Allahu Akbar. Seperti itu pula Alhamdulillah. Seperti itu pula la ilaha illallah. Seperti itu pula la haula wala quwata illa billah. Seperti itu pula terdapat di hadis riwayat Abu Daud, bab menghitung tasbih dengan kerikil. Nah, jadi hadis yang pertama ini tentang masalah menghitung, ya, zikir itu dengan alat yang lain, ya. Jadi Abu Sa'ad bin Abu Waqqas ini menceritakan bahwa pernah menyertai Rasulullah dan kemudian menemui seorang perempuan yang di depannya terdapat biji kurma atau kerikil, ya, dipergunakannya untuk bertasbih. Jadi Sa'ad Abu Waqqas ini dengan Rasulullah dalam suatu perjalanan menemui seorang perempuan, berjumpa dengan seorang perempuan yang di depan perempuan ini ada batu kerikil atau biji kurma yang dia gunakan untuk menghitung, ya, untuk menghitung jumlah zikirnya, ya. Dan Rasulullah tidak melarang dia menghitung dengan itu, ya, tidak melarang, tidak dilarang Rasulullah bahwa perempuan ini menghitung zikirnya itu dengan biji kurma tadi itu atau dengan batu kerikil itu, ya. Jadi Rasulullah nggak melarangnya, cuman dari segi bacaan itu yang Rasulullah memberikan saran. Kira-kira sebaiknya bacaannya itu subhanallah adada ma khalaqas fis sama' wa subhanallah adada ma khalaqi fil ard wa subhanallahi adada ma khalaqa baina dzalik wa subhanallah adada ma huwa khaliq. Nah, itu baca-bacaannya. Jadi tidak dilarang, ya, menghitung jumlah zikir itu, ya, tidak dilarang dengan menggunakan alat, ya. Jadi jumlah menghitung zikirullah ini ada dengan ruas-ruas jari tangan, ya. Ada juga dengan alat, kalau sekarang namanya tasbih yang berbentuk lingkaran itu, yang bulat-bulat itu. Nah, jadi nggak ada larangan itu, ya. Itu hanya alat saja, ya. Kenapa harus dihitung? Sebenarnya dihitung itu untuk supaya jumlahnya banyak. Nah, jadi orang-orang tarekat itu punya target atau punya kontrak. Satu hari harus sekian ribu, satu hari sekian ribu gitu. Nah, itu membuat dia dihitungnya. Jadi hari ini misalnya, atau hari kemarin misalnya 1000, hari ini 1001.
besoknya 1.002. Nah, gitu jumlahnya. Jadi ditingkatkan karena kata Nabi ya, jika orang yang baik itu orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Itu orang yang beruntung ya. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itu masih rugi gitu. Ya. Ya. Yang lebih celaka lagi ya, hari ini lebih buruk daripada yang kemarin. Jadi itu maksud daripada menghitung itu. Walaupun nanti karena sudah banyaknya. Kenapa? Karena disuruh dalam Al-Quran zikir itu sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi maka itu untuk menghitung agar tercapai zikir yang sebanyak-banyaknya itu. Di surah An-Nisa ayat 142 Allah membedakan zikirnya orang beriman dengan zikirnya orang munafik. Orang beriman zikirnya banyak, orang munafik zikirnya sedikit. Jadi tujuan menghitung itu untuk mencapai jumlah yang banyak tadi, sehingga ada peningkatan setiap hari jumlah zikirnya, yang nanti pada gilirannya, pada saatnya zikir itu akan tidak terhitung lagi. Jadi menghitung itu untuk supaya dia banyak, yang pada akhirnya nanti saking banyaknya tak terhitung lagi. Jadi itu dia, saking banyaknya tak terhitung lagi. Jadi menghitung itu untuk supaya dia banyak, yang pada akhirnya nanti saking banyaknya tak terhitung lagi. Jadi itu dia, saking banyaknya tak terhitung lagi. Seiring dengan naik dan turunnya napas, begitulah zikirnya. Naik napasnya zikir kepada Allah, turun napasnya zikir kepada Allah. Itulah yang mau dicapai. Ya. Jadi karena ada juga orang yang menyalah-nyalahkan. Ya. Kadang-kadang beginilah ya. Orang megang tasbih disalahkan, dibilang bid'ah, dibilang sesat, ya kan? Kan tangannya megang tasbih, hatinya berzikir kepada Allah. Hatinya, maka kau jangan lihat tangannya, lihat hatinya. Nah, ini yang kadang-kadang orang banyak keblinger, suka sekali menyalah-nyalahkan orang ini ya Allah. Ya, orang megang tasbih dibid'ahkan, ya. Ya. Daripada dia megang yang lain-lain, tengok hatinya, jangan tengok tangannya. Allah suruh kita berzikir. Datang orang sebagian bukan berzikir, malah nonton orang zikir, dengerin zikiran, disuruh berzikir. Jadi kalau orang zikir, ikut kita berzikir. Jangan nonton, apalagi mencari-cari. Ini di mana selipnya? Nah ini, ya. Nah kalau orang Inggris bilang nangkene la rusai, nangkene la rusai. Dia nggak tahu bahwa dia merusak dirinya. Ya udah. Kita yakin saja dengan zikirullah ini. Kenapa? Ya kita kan sudah ini, yang sudah jamaah subuh ini udah, ya, udah tahu, udah terasa sama kita manfaatnya ya zikirnya itu. Makanya man lam yaju lam ya'rif. Barang siapa yang nggak merasakan, dia nggak akan paham. Maka zikir ini ilmu rasa. Apa yang kita rasakan setelah kita menjalani ilmu zikir, setelah kita melaksanakan amalan zikir? Coba terjadi nggak perbedaan hidup kita arahnya kepada yang lebih baik? Terasa ada lebih baik. Jadi kita nggak peduli mau dibilang orang apa, nggak peduli kita, ya kan? Orang itu perintah Allah, berzikir sebanyak-banyaknya perintah Allah. Yang nggak mau ya nggak apa-apa, tapi jangan nyalah-nyalahi yang melakukannya. Kenapa kita nggak peduli dengan cakap orang? Karena kita sendiri sudah merasakan hikmah dan fadilah daripada zikirullah ini yang sangat luar biasa, ya, yang sudah kita rasakan. Maka orang-orang zikir ini surganya nggak nunggu mati dulu. Sekarang pun sudah merasakan kehidupan surga. Masuk surganya nanti setelah kiamat. Tapi merasakan surganya dari sekarang. Nah, kalau kamu mau merasakan surga nunggu mati, ya kelamaan lah. Ya, kelamaan ya. Baik. Itu dia. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, yang berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamarnya tatkala aku sedang duduk menggerak-gerakkan bibirku. Lalu beliau bersabda, untuk apa kamu menggerak-gerakkan bibirmu? Aku menjawab, saya berzikir kepada Allah, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, maukah kamu
aku beritahu tentang suatu kalimat yang apabila kamu ucapkan, kemudian kamu berzikir dengan selainnya tanpa henti-henti sepanjang siang dan malam, kamu tetap tidak bisa mencapai pahala kalimat itu. Aku menjawab, ya Rasulullah. Beliau bersabda, kamu ucapkan alhamdulillahi adada ma akhsa kitabuhu, walhamdulillahi adada ma fi kitabih, walhamdulillahi adada ma akhsa khalqah, walhamdulillahi mil'a ma fi khalqih, walhamdulillahi mil'a samawatihi wa ardihi, walhamdulillahi adada kulli syai', walhamdulillahi ala kulli syai'. Ya. Segala, yang artinya segala puji bagi Allah dengan pujian sebanyak apa yang dihimpun oleh kitab-kitabnya. Segala puji bagi Allah dengan pujian sebanyak apa yang ada di dalam kitabnya. Segala puji bagi Allah dengan pujian sebanyak apa yang dapat dihitung oleh semua makhluknya. Segala puji bagi Allah dengan pujian sebanyak apa yang dia ada di dalam semua makhluknya. Segala puji bagi Allah dengan pujian sepenuh langit dan buminya. Segala puji bagi Allah dengan pujian sebanyak segala sesuatu. Segala puji bagi Allah dengan pujian atas segala sesuatu. Kemudian kamu ucapkan tasbih seperti itu dan takbir seperti itu juga. Hadis riwayat Tabrani dan 2 jalur sanad. Salah satu sanad tersebut hasan. Baik. Jadi pada satu ketika diceritakan Abu Umamah Al-Bakhili, ya, salah seorang sahabat Rasul juga, dia berkata satu ketika Rasulullah keluar dari kamarnya tatkala ya Abu Umamah ini sedang berzikir. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan, maukah kamu aku beritahukan tentang suatu kalimat zikir ya, yang apabila kamu ucapkan kemudian kamu berzikir dengan selainnya tanpa henti-henti sepanjang siang dan malam. Jadi zikir yang lebih baik. Jadi di sini kalimat zikir itu banyak ya. Jadi kalau kita artikan zikir itu kan arti zikir itu menyebut ya, mengucap, mengingat ya, arti zikir itu ya, menyebut, mengingat, dan sampai akhirnya arti zikir itu merasakan kebesertaan kita dengan Allah. Itulah makna zikir. Nah, kalimat zikir banyak. Kalimat zikir itu banyak. Tujuan zikir itu mengingat Allah. Tujuan zikir itu merasakan beserta dengan Allah. Itulah hasilnya. Tapi kalimatnya banyak. Nah, tasbih salah satu kalimat zikir. Subhanallah, subhanallah, itu kalimat zikir. Tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, itu ucapan zikir juga. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu juga ucapan zikir. Tahlil, la ilaha illallah, itu pun ucapan zikir. Jadi ucapan zikir itu banyak, kalimat zikir itu banyak. Ada juga orang berzikir dengan Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Ghafur, dan sebagainya. Banyak kalimat zikir itu banyak ya. Dan tapi zikir itu tujuannya satu, dan ada 3 derajat zikir ya. Nah, jadi boleh saja orang. Makanya kalau saya dulu waktu sama guru saya tanya, Pak, apa zikirnya saya ini yang sebaik-baiknya? Apa yang enak sama kamu? Apa yang enak? Jadi kalau soal kalimatnya, pilihlah kalimat yang enak. Nah, kalau saya yang enak sama saya itu la ilaha illallah, udah. Terus ada orang enak sama dia subhanallah, 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 enggak apa-apa. Di situ enaknya orang berzikir. Lapang hati saja kita. Orang dia enaknya itu. Enaknya dia subhanallah, 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 subhanallah. Jadi zikir terus ya subhanallah, enggak apa-apa. Ada orang enaknya alhamdulillah, tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya udah. Makanya saya enggak mau merubah kalimat zikir orang. Murid-murid saya itu yang belajar sama saya, enggak mau saya rubah. Dia udah pernah belajar zikir. Udah pernah. Terus enaknya ditasbih dia udah. Ya enggak apa-apa. Ya tadi malam juga ada gitu. Ya. Ada saudara kita yang datang, saya zikir saya kalimatnya Allahu Akbar Ustaz. Macam mana Ustaz? Ya udah teruskan saya bilang. Ya. Tadi malamnya Pak Rio kan. Nah, dia udah biasa ya Allahu Akbar ya. Nah, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
nggak apa-apa. Nah, saya belajar dari dulu zikirnya itu, yang pertama kali belajar zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus belajar lagi ke tempat guru yang lain, diajarkan Allah Allah. Jadi asal saya ngamarkan Allah Allah, nanti ujungnya lama-lama la ilaha illallah. Ya udah, berarti memang jodoh saya itu zikirnya, ucapannya la ilaha. Itu nggak bisa. Jadi saya belajar sama guru itu kan, kalau kita belajar sama guru itu kan kalimat zikirnya banyak yang dikasih, tergantung gurunya ya, apa amalan gurunya, nggak salah. Jadi bukan masalah salah benar di sini, masalah yang mana yang enak, yang serasi sama kita. Kita ibadah ini cari nyaman, cari aman, Pak. Iya, cari nyaman, cari aman. Bukan memaksakan diri harus A, harus B, bukan. Menyamankan diri kita ya. Orang nyamannya dengan subhanallah, ya udah, apa yang diganti dengan yang lain. Toh tujuannya sama. Kita ini alatnya boleh beda-beda, tujuannya ya nggak boleh beda. Kalau kendaraannya boleh, ya kan? Kalau kita katakanlah kalimat zikir itu kendaraannya, silakan pilih apa saja kendaraannya, nggak ada masalah. Itu dia ya. Baik, kemudian lagi, jadi kalimat zikirnya itu ya ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, ada tahlil. Jadi la ilaha illallah tahlil ya namanya ya, tahlil. Nah baik, di hadis yang berikutnya nomor 662, tadi yang kita baca tadi yang saya Nah di hadis nomor 662 dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kali akan dipanggil untuk masuk ke surga adalah orang-orang yang selalu memuji Allah dalam keadaan senang maupun susah. Ya. Jadi dari Ibnu Abbas, yang pertama kali dipanggil masuk surga, yang pertama kali dihitung sholat, ya. Yang pertama kali dihitung nanti pada hari kiamat karena Nabi sholatnya. Yang pertama kali diperiksa itu sholatnya. Yang pertama kali dipanggil masuk surga orang yang banyak bertasbih, banyak berzikir, itu maknanya. Jadi di mahsyar itu yang paling pertama kali dihitung apanya? Sholatnya, itu yang sholatnya. Kemudian hadis nomor 663 dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah meridhoi seorang hamba yang makan sesuap makanan lalu memuji Allah atas makanan tersebut, atau minum seteguk minuman lalu memuji Allah atas minuman tersebut. Nah ini luar biasanya. Jadi kalau kita kan selalu diajarkan dulu memulai makanan dengan bismillah, memulainya dan mengakhirinya. Itu betul memang ada hadis, memulai makanan atau minum dengan bismillah, kemudian mengakhiri dengan alhamdulillah. Nah, ternyata ada lagi hadis Rasulullah, bukan cuma di awal dan di akhir kita berzikir, sambil makan itu pun berzikir. Nah, jadi di sini katanya apa? Rasulullah sabda, sesungguhnya Allah meridhai seseorang hamba yang setiap suapan, nah, ya setiap suapan itu tak memuji Allah, subhanallah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus dia setiap suapan itu justru bukan hanya lagi setiap dari awal dan akhir, bukan dibuka dan diakhiri saja bertasbih kepada Allah. Nah memang berzikir terus, itulah. Jadi kalau orang yang sudah naik dan turun nafas berzikir, walaupun dia nggak mengucapkan, ya kan, dengan mulutnya, tapi hatinya tetap, nah itulah dikehendaki. Jadi kalau belum bisa sampai kita ke situ, hati belum bisa terus ingat kepada Allah, hati belum bisa terus beserta dengan Allah, maka ucapan itu. Jadi kalau ada orang ya udah nggak banyak ngucap, udah memang hatinya sudah terus berzikir kepada Allah. Ya, itu dia. Dia bagi kita yang belum ya usahakan perbanyaklah zikirnya ini. Ya. Nah baik, kemudian dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada dua kalimat, salah satunya tidak bisa dihalangi sebelum mencapai aras, sedangkan yang lainnya memenuhi ruang antara langit dan bumi, yaitu la ilaha illallah dan Allahu Akbar. Ya, nggak ada yang bisa menghalangi orang untuk ke aras,
Arsy itu tempatnya Allah, ya. Walaupun ada perbedaan pendapat juga masalah ini, ya, di kalangan ulama kita. Nah, jadi dua kalimat itu adalah la ilaha illallah dan Allahu Akbar. Jadi kalau diucapkan ini memenuhi langit dan bumi. Artinya apa? Fadilahnya, keutamaannya lebih banyak lagi daripada langit dan bumi. Luar biasa ini fadilah zikrullah ini, ya. Nah, yang dapat kita, yang sudah kita bacakan, ucapan zikir yang begitu banyak, ya. Jadi ucapan tasbih apa? Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir, tahlil la ilaha illallah. Ucapan-ucapan banyak. Ada juga yang dengan asmaul husna, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Kudus, ya Kudus, ya Latif, ya Latif, banyak. Boleh. Asmaul husna itu adalah nama bagi sifat Allah. Jadi Allah punya 99 sifat. Ya, 99 sifat Allah itu disebut asmaul husna itu, ya. Jadi boleh juga berzikir dengan itu.